Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati, pada mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai kontrak bisnis. Adapun tujuan dari mempelajari kontrak bisnis yaitu kalian diharapkan nanti mampu memahami konsep dasar mengenai kontrak bisnis atau perjanjian bisnis, mampu menjelaskan uang prestasi dan keadaan memaksa, mampu menjelaskan macam-macam kontrak, mampu menjelaskan penyebab berakhirnya sebuah kontrak, dan mampu menyusun naskah kontrak bisnis. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian dari kontrak yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara orang tersebut itu adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Tujuan dari materi kontrak ini, khususnya kontrak bisnis, mulai dari konsep dasar sampai dengan membuat sebuah kontrak bisnis. Nah, dengan demikian, jika suatu saat nanti kita ingin mengadakan sebuah perjanjian ataupun kerjasama dengan pihak lain, maka kita tidak akan mengalami kesulitan dalam membuat sebuah naskah kontrak, sehingga kontrak yang disusun tidak cacat secara hukum. Oke, kita lanjutkan, yaitu dengan memahami konsep dasar dalam kontrak bisnis. Kontrak bisnis terdiri dari dua kata, yaitu kontrak dan bisnis. Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu tindakan yang mengikat antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Masing-masing pihak yang mengadakan kontrak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kontrak ini biasanya tertulis yang di dalamnya memuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas atau transaksi yang memiliki nilai komersial. Sehingga dapat diartikan bahwa kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian tertulis yang substansinya telah disepakati oleh para pihak yang terkait serta memiliki nilai komersial. Subjek dari sebuah kontrak bisnis yaitu para pihak yang mengadakan kontrak, ahli waris dari pihak yang berkontrak, dan yang mendapat hak dari kontrak tersebut. Kemudian pihak ketiga. Berikutnya yaitu objek dari sebuah kontrak bisnis. Objek itu sendiri adalah dalam perjanjian jual beli misalnya ya, yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, benda berwujud maupun tidak berwujud, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangan. Syarat sahnya sebuah kontrak ada beberapa ya. Yang pertama di sini yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri pada kontrak, yaitu antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat sebuah perikatan. Pada dasarnya, mereka yang cakap untuk membuat sebuah kontrak berwenang untuk mengadakan suatu kontrak, kecuali memang dinyatakan tidak cakap.
mereka yang tidak cakap untuk membuat sebuah kontrak, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada dalam pengampuan, serta perempuan yang sudah menikah dalam hal-hal ditentukan oleh undang-undang. Dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat kontrak tertentu, sehingga boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah dibuat oleh mereka yang tidak cakap atau tidak paham atau tidak layak untuk membuat kontrak. Yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Maksudnya di sini adalah suatu hal atau objek tertentu menurut pasal 1332 KUH Perdata hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya untuk jumlah barang yang dapat ditentukan atau dihitung kemudian. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang atau sering kita sebut dengan halal. Tidak terlarang di sini berarti bahwa sebab ini tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Jika sebuah persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau yang terlarang, maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain syarat sahnya perjanjian pada pelaksanaannya juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas di dalam perjanjian tersebut. Asas perjanjian dalam ilmu hukum perdata di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu asas konsensualisme, yaitu perjanjian pada umumnya tidak harus melakukan secara formal. Cukup hanya kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan oleh para pihak yang bersangkutan, maka timbul hak dan kewajiban para pihak. Asas yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, di mana di sini setiap orang bebas membuat atau mengadakan perjanjian, bebas menyepakati apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Asas yang ketiga yaitu asas kepastian hukum atau fakta serpendam, di mana di sini pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi dari perjanjian. Perjanjian ini merupakan hukum yang memaksa bagi seluruh pihak yang mengikat diri pada perjanjian tersebut. Setiap pihak harus menaati apa yang telah disepakati bersama. Asas keempat yaitu asas itikat baik atau good faith, di mana di sini para pihak yang terlibat harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan maupun kemauan baik dari para pihak maupun setiap pihak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu asas kepribadian, personality. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan. Selain kelima asas hukum perjanjian pada ilmu hukum perdata, juga dikenal adanya asas hukum perikatan nasional yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Perikatan Nasional. Yang pertama yaitu asas kepercayaan, di mana di sini
percaya bahwa setiap pihak yang terikat dalam perikatan itu akan memenuhi setiap prestasi yang tertuang di dalam kontrak perjanjian. Yang kedua, asas persamaan hak. Setiap pihak yang mengadakan perikatan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, asas keseimbangan. Kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan apa yang tertuang di dalam perjanjian. Yang keempat, asas moralitas. Berkaitan dengan perikatan wajar, yakni perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang kelima, asas kepatutan. Patutnya ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam isi perjanjian. Asas keenam yaitu asas kebiasaan. Pada asas kebiasaan, perjanjian tidak hanya mengikat pada akta, tetapi juga merupakan hal-hal menurut kebiasaan yang lazim untuk diikuti. Yang ketujuh yaitu asas kepastian hukum. Kepastian hukum terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi seluruh pihak. Yang kedelapan yaitu asas perlindungan. Seluruh pihak yang terlibat di dalam perjanjian nantinya akan sama-sama dilindungi kepentingannya. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu resiko, wan prestasi, dan keadaan memaksa. Risiko dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang. Risiko bisa berupa kemungkinan bahwa di kemudian hari salah satu pihak akan melakukan wan prestasi ataupun terjadinya keadaan memaksa yang dapat menyebabkan kerugian. Wan prestasi atau cedera janji merupakan kebalikan dari wan prestasi. Menurut KUH Perdata pasal 1234 disebutkan bahwa prestasi merupakan kondisi di mana seseorang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika seseorang tersebut tidak menjalankan apa yang sudah tertuang di dalam sebuah perjanjian, maka ia dikatakan melakukan wan prestasi. Lebih lanjut lagi, bahwa seseorang dikatakan melakukan wan prestasi jika yang pertama tidak menjalankan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian. Yang kedua, menjalankan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, menjalankan apa yang dijanjikan namun terlambat. Nah, artinya di sini dia menjalankan tetapi tidak sesuai kesepakatan. Bisa berarti waktunya sudah lewat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang sebenarnya menurut kontrak tidak boleh untuk dilakukan. Di sisi lain, keadaan memaksa merupakan kondisi di mana seseorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan bisa juga disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga atau tidak terprediksi pada saat dibuatnya kontrak. Nah, keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur atau kepada debitur, sementara debitur tidak memiliki itikat buruk. Oleh karena itu, suatu keadaan akan dianggap termasuk sebagai keadaan memaksa
jika keadaan tersebut di luar kendali debitur, memaksa dan tidak terduga atau tidak dapat diketahui sebelumnya. Selain syarat sahnya perjanjian, perjanjian pada pelaksanaannya juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam perjanjian. Asas perjanjian dalam ilmu hukum perdata di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu asas konsensualisme, yaitu perjanjian pada umumnya tidak harus dilakukan secara formal, cukup hanya kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan oleh para pihak yang bersangkutan, maka timbul hak dan kewajiban para pihak. Asas yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, di mana di sini setiap orang bebas membuat atau mengadakan perjanjian, bebas menyepakati apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Asas yang ketiga yaitu asas kepastian hukum atau facta serpenda, di mana di sini pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi dari perjanjian. Perjanjian ini merupakan hukum yang memaksa bagi seluruh pihak yang mengikat diri pada perjanjian tersebut. Setiap pihak harus menaati apa yang telah disepakati bersama. Asas keempat yaitu asas itikat baik atau good faith, di mana di sini para pihak yang terlibat harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan maupun kemauan baik dari para pihak atau setiap pihak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu asas kepribadian, personality. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan. Oke. Baiklah, kita lanjutkan dengan dua jenis keadaan memaksa, yaitu keadaan memaksa mutlak yang pertama yang sering disebut dengan absolut, kemudian yang kedua tidak mutlak atau relatif. Contoh keadaan memaksa mutlak yaitu ketika terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Di sisi lain, contoh dari keadaan memaksa tidak mutlak yaitu terjadinya perubahan harga yang tinggi secara mendadak yang disebabkan oleh adanya regulasi dari pemerintah terhadap produk-produk tertentu, krisis ekonomi yang menyebabkan ekspor produk sementara terhenti, dan lain-lain. Berdasarkan dua contoh kategori tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada keadaan memaksa mutlak, debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Sebaliknya, pada keadaan memaksa tidak mutlak, debitur masih memiliki kemungkinan untuk bisa melakukan prestasinya, namun dengan memberikan pengorbanan atau biaya yang besar. Pada prakteknya, kontrak itu sangatlah beragam. KUH Perdata mengenal beberapa jenis kontrak seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, pembelian atau hibah, perseroan, pinjam meminjam, penanggungan hutang, kontrak kerja, dan kontrak pembiayaan. Menjadi beberapa contoh jenis kontrak bisnis yang sering ditemukan pada praktek bisnis yaitu
perjanjian kredit, perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, serta perjanjian franchising dan licensing. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu perjanjian kredit. Dasar dari perjanjian kredit yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada tahun 2020, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan kreditur berdasarkan persetujuan antara debitur dan kreditur yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu dengan dibebankan bunga. Berdasarkan objeknya, perjanjian kredit dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian kredit uang dan kredit barang. Berikutnya yang kedua yaitu perjanjian leasing atau sering dikenal dengan sewa beli. Menurut keputusan Menteri Perdagangan nomor 34/2/1980 tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa, Perjanjian sewa beli merupakan suatu perjanjian sewa beli di mana pembayaran dilakukan secara mengangsur dan setelah angsuran lunas barulah hak milik barang akan beralih ke pembeli. Sehingga selama belum lunas maka hak milik barang masih ada pada pemberi sewa atau sering dikenal dengan lessor. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian jual beli dengan angsuran, di mana pada perjanjian ini hak milik barang akan beralih ke pembeli atau lessor saat barang tersebut diserahkan oleh penjual ke pembeli. Yang ketiga yaitu perjanjian keagenan dan distributor. Keagenan merupakan hubungan hukum antara pemegang merek dengan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan produksi atau perakitan serta penjualan atau distribusi barang, modal atau produk industri tertentu. Yang keempat yaitu perjanjian franchising dan licensing. Perjanjian jenis ini sering kita jumpai pada restoran makanan cepat saji, hotel, konsultan, maupun lainnya. Pemilik dari franchise atau franchisor biasanya akan memberikan lisensi merek, terutama merek dagang, nama dagang, rahasia dagang, paten, produk ke pihak-pihak lain, yaitu franchise yang untuk menjual maupun membeli pelayanan produk atas franchisor. Atas hal ini, pihak franchise biasanya akan membayar sejumlah fee atau royalti ke franchisor. Oke, berikutnya yaitu berakhirnya sebuah kontrak. Menurut KUH Perdata pasal 1381 dijelaskan bahwa sebuah perikatan atau perjanjian atau kontrak dapat dihapus atau berakhir karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama, telah dilakukan pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan produk yang hendak dibayarkan di suatu tempat. Yang ketiga, pembaharuan hutang. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, pencampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya produk yang menjadi objek kontrak. 8,
dilakukan pembatalan kontrak. Yang ke-9, berlakunya suatu syarat pembatalan. Yang ke-10, telah lewat jangka waktu. Ketika kita ingin mengadakan sebuah kontrak bisnis, maka ada beberapa hal atau tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tahap prakontrak. Pada tahap prakontrak, sebelum perjanjian itu disusun, maka terdapat setidaknya 4 hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak yang ingin mengadakan perjanjian. Yang pertama yaitu negosiasi. Yang kedua, penyusunan Memorandum of Understanding atau MOU. MOU merupakan dokumentasi hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. MOU dapat digunakan sebagai pegangan dalam melakukan studi kelayakan maupun negosiasi lanjutan. Yang ketiga, studi kelayakan. Yang keempat, negosiasi lanjutan. Tahapan kedua pada penyusunan naskah kontrak bisnis yaitu tahap kontrak. Pada tahap ini disusunlah draft atau rancangan naskah pertama yang mencakup bagian-bagian. Yang pertama yaitu judul. Berisi judul dari perjanjian. Judul harus dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Misalkan jual beli, leasing, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembukaan. Pada pembukaan terdiri dari kata-kata pembuka, biasanya berisi tanggal pembuatan perjanjian. Yang ketiga, pihak-pihak. Pada pihak-pihak ini biasanya berisi informasi mengenai pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Informasinya antara lain terkait nama, pekerjaan atau jabatan, alamat atau tempat tinggal, dan bertindak untuk siapa. Yang keempat yaitu penjelasan resmi terkait latar belakang dilakukannya suatu kontrak. Yang kelima, isi perjanjian. Inti perjanjian yang dikehendaki, hak dan kewajiban. Yang keenam yaitu penutup. Pada tahapan penutup, masing-masing pihak akan saling tukar-menukar draft perjanjian yang telah disusun, dan jika diperlukan akan dilakukan revisi atau perbaikan dari naskah yang telah dibuat. Selanjutnya akan dilakukan penyelesaian akhir dengan menyusun naskah akhir dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Tahap berikutnya yaitu tahap pasca kontrak. Pada tahap ini ditandai dengan dimulainya pelaksanaan perjanjian, penafsiran perjanjian, dan penyelesaian sengketa. Oke, demikian tadi materi hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.